Portugal, negeri yang memikat dengan pesonanya, adalah tempat di mana sejarah berpadu harmonis dengan modernitas. Garis pantainya yang membentang luas merangkul daratan dengan keindahan yang tiada tara. Dengan 18 distrik dan 2 daerah otonom, permata semenanjung Ibria ini menawarkan undangan tak tertahankan bagi para pencari petualangan, budaya, dan lanskap yang menakjubkan. Bayangkan Anda menyusuri jalanan kota-kota kuno, merasakan hangatnya sinar matahari Mediterania yang menerangi langkah Anda, atau mendengarkan alunan merdu fado yang menggema di lorong-lorong bersejarah Lisbon. Inilah Portugal, sebuah bangsa yang telah menyaksikan kebangkitan kerajaan dan kini menyambut dunia dengan senyum ramah rakyatnya. Bersiaplah untuk menemukan fakta-fakta menarik dan tempat-tempat terindah di Portugal. Ini adalah perjalanan yang akan membawa Anda menyelami keindahan, budaya, dan sejarah negara yang terus memukau. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap 15 fakta mengejutkan tentang Portugal. 15. Branco, kota unik dengan kewarganegaraan ganda di Portugal. Branco adalah satu-satunya tempat di Eropa di mana batas antara Spanyol dan Portugal hampir tidak dapat dibedakan. Kota ini, yang terletak tepat di perbatasan, menawarkan pengalaman yang tak tertandingi di semenanjung Ibria, menjadikannya berbeda dari tempat lain di dunia. Penduduk Barancos tidak sepenuhnya berbicara bahasa Portugis, juga tidak sepenuhnya bahasa Spanyol. Mereka menggunakan dialek campuran unik yang dikenal sebagai Barancenho, yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan linguistik yang perlu dilindungi. Di sini, Anda akan menemukan dunia tiga dalam satu bahasa yang langka, di mana identitas budaya dan bahasa saling berjalin. Tahun baru dirayakan 2 kali. Sekali sesuai dengan kalender Katolik Portugis dan sekali lagi berdasarkan tradisi Andalusia. Festival yang paling terkenal adalah Festa de Branco, yang memiliki aturan khusus yang memperbolehkan adu banteng. Tradisi ini dilindungi oleh hukum setempat melalui dekrit yang ditandatangani pada tahun 1920, yang masih berlaku hingga saat ini. Lebih menarik lagi, pada awal abad ke-20, peta resmi Eropa menandai Barancos sebagai wilayah abu-abu karena ketidakjelasan mengenai pemiliknya. Meskipun secara resmi merupakan bagian dari Portugal, gaya hidup, selera, arsitektur, dan semangat kota ini tetap terbelah antara kedua negara. Branco bukan hanya sekadar kota, ia adalah simbol dari pertemuan budaya dan warisan yang kaya, mencerminkan keragaman yang ada di semenanjung Ibria. 14. Perempuan Portugis dan pendekatan unik mereka terhadap cinta. Perempuan Portugis terkenal dengan kecantikan yang luar biasa, memadukan ciri khas Latin dan Mediterania. Banyak yang dengan penuh kasih sayang menjuluki mereka si Matahari Lisbon, karena sikap ceria, ramah, dan energi positif yang terpancar dalam setiap gestur. Mereka secara puitis disebut sebagai Ratu Kopi dan Kayu Manis, dengan kulit karamel yang disinari matahari, rambut pirang keriting alami, dan mata coklat hangat bak cahaya senja Lisbon. Menariknya, perempuan Portugis sangat ramah dan terbuka terhadap orang asing. Sebuah survei perjalanan Uni Eropa pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Portugal adalah salah satu dari 3 negara teratas di Eropa dengan tingkat pernikahan dengan orang asing yang tinggi. Mereka cenderung menghargai perbedaan budaya dan selalu menciptakan suasana yang hangat bagi para pengunjung. Di wilayah Algarve dan Porto, banyak perempuan yang bekerja di bidang pariwisata, berbicara bahasa Inggris dengan baik, dan proaktif jika mereka merasa terhubung. Berbeda dengan budaya kencan yang seringkali lebih tertutup di negara-negara Nordik, perempuan Portugis mencintai dengan cara yang alami dan pada saat yang tepat. Mereka tidak akan langsung mengirim pesan setelah pertemuan pertama, tetapi jika Anda berhasil membangun kepercayaan, mereka mungkin akan mengundang Anda untuk makan malam bersama keluarga mereka, sebuah langkah yang dianggap sangat serius oleh orang Portugis. Anda juga akan sering melihat sekelompok perempuan Portugis berjalan-jalan di kota tua pada sore hari, menyesap vinho verde sambil tertawa dan mengobrol. Mereka mungkin akan mengajak Anda bergabung dengan cara yang sangat santai. Inilah pesona unik orang Portugis. 13. Festival lamaran dengan palu di Porto. Mengetuk kepala seseorang dengan palu plastik menjadi salah satu bentuk rayuan paling manis di musim panas. Setiap tahun, pada tanggal 23 Juni, warga Porto merayakan Festival São João, salah satu festival jalanan paling meriah dan ramai di Eropa. Puluhan ribu orang membanjiri jalanan, memegang palu plastik berwarna-warni yang mengeluarkan suara dentuman, dan mulai mengetuk kepala orang-orang yang mereka sukai dengan lembut. Baik penduduk lokal maupun turis, muda maupun tua,
Cukup tersenyum, dan seseorang akan dengan senang hati mengetuk Anda. Ini adalah cara yang lucu dan aman untuk mengungkapkan kasih sayang tanpa perlu kata-kata. Suasana festival semakin memikat dengan kembang api yang memukau, aroma sarden bakar tradisional, dan musik rakyat yang meriah yang berlanjut hingga dini hari. Menariknya, tradisi mengetuk kepala untuk merayu ini awalnya berasal dari melambaikan bawang putih, yang secara bertahap digantikan oleh palu plastik bercahaya yang mengeluarkan suara. Selama malam Saushowau, Porto berubah menjadi kota cinta dan tawa, di mana Anda dapat dilamar ratusan kali hanya dalam satu malam. 12. Tradisi Maios yang unik dan aneh. Di daerah-daerah seperti Óbidos, Viana do Castelo, Algarve, dan Azores di Portugal, terdapat festival yang sangat unik dan kaya budaya yang dikenal sebagai Maios. Setiap tahun, pada tanggal 1 Mei, penduduk setempat membuat orang-orangan sawah yang terbuat dari kain dan jerami, dihias dengan cermat sehingga tampak seperti sosok manusia. Orang-orangan sawah ini kemudian ditempatkan di depan rumah, di bangku taman, atau bahkan di balkon lantai 2. Yang menarik, setiap orangan sawah mewakili kisah sosial, suara jenaka, atau kritik lembut terhadap kehidupan, cinta, dan peristiwa terkini. Semuanya disampaikan dalam bentuk puisi atau slogan terlampir. Anda tidak perlu memahami bahasa Portugis, cukup berjalan-jalan di sekitar desa, dan Anda akan menemukan buletin berita yang meriah dalam bentuk boneka-boneka ini. Tradisi Maios berasal dari abad ke-19. Awalnya digunakan untuk menangkal kejahatan dan menyambut panen. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini telah berkembang menjadi ekspresi budaya yang unik bagi masyarakat Azores, mencerminkan kreativitas dan semangat komunitas. 11 distrik unik, Six Deio, di jantung kota Lisbon. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Lisbon, terdapat area yang hampir tak terlihat di peta namun sangat terasa dalam kehidupan sosial kota. Kawasan yang dikenal sebagai Six Deio, ibarat zona putih di jantung kota glamor ini. Anda mungkin tidak menemukan nama ini di aplikasi perjalanan, tetapi pengemudi Uber dan pengantar barang di Lisbon sering menghindari area ini setelah pukul 6 sore. Bukan karena peraturan resmi, tetapi karena sudah menjadi kesepakatan tak tertulis di kalangan penduduk lokal. Tingkat pengangguran di Six Deio melebihi 40%, dengan sebagian besar penduduknya adalah imigran dari negara-negara Afrika berbahasa Portugis seperti Angola, Tanjung Verde, dan Guinea-Bissau. Namun, yang membuat tempat ini istimewa bukan hanya tantangan yang dihadapinya, tetapi juga kisah-kisah kemanusiaan yang lahir dari sana. Kawasan ini telah melahirkan banyak seniman bawah tanah, rapper, dan penari jalanan. Penduduknya aktif menyelenggarakan kegiatan budaya, mulai dari musik, seni grafiti, hingga festival-festival unik. Anda akan menemukan grafiti yang semarak, serta kisah sehari-hari yang diceritakan melalui warna-warni dan melodi rap yang menggugah. Meskipun tidak semua pengunjung Lisbon mendengar tentang Six Deio, bagi mereka yang ingin memahami sisi lain kota ini, kawasan ini adalah bagian yang penting dan tak terlupakan. 10. Surga pantai-pantai unik dan magis. Portugal. Itulah Portugal, surga pantai-pantai dengan keindahan yang tak tertandingi di Eropa, menawarkan pilihan yang mencerminkan semangat kebebasan. Terletak di wilayah Alentejo yang liar, Praia dos Alteirinhos adalah permata tersembunyi yang hanya diketahui oleh para pelancong cerdas. Pantai ini terkenal dengan pasirnya yang halus, ombak yang tenang, dan ketenangan yang menjadi salah satu yang paling langka di Eropa. Dari sini, Anda juga dapat mengunjungi desa kuno Porto Chovo. Berjalan-jalanlah menyusuri rumah-rumah putih dan biru yang khas, sambil menikmati ikan bakar segar yang menggugah selera. Menuju utara, Anda akan menemukan Nazar, yang terkenal karena rekor ombak setinggi 101 kaki yang telah didokumentasikan. Diakui oleh Guinness World Records sebagai tempat dengan ombak terbesar yang pernah diselancari, ombak raksasa ini tercipta oleh ngarai bawah laut lepas pantai yang membentang sepanjang 140 meter, sebuah keajaiban geologi yang langka. Selain berselancar, Anda dapat mengunjungi Santuario de Nossa Senhora da Nazar atau menikmati ginga, makanan khas setempat. Jika Anda menghargai keindahan surrealis, Gua Bagil adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Kubah batu terbuka yang menjulang ke langit, dengan cahaya alami yang mengalir masuk, menciptakan katedral laut yang sesungguhnya. Cobalah menjelajahi gua ini dengan kayak atau perahu kecil, sebelum melanjutkan perjalanan ke Praia da Marinha, salah satu pantai terindah di Eropa yang terletak tidak jauh dari sana. 9 ritual aneh di bawah tanah. Sumur Iniciatico di Sintra.
Tersembunyi di dalam Taman Bak Negeri Dongeng Istana Quinta da Regaleira di Sintra, sumur Iniciatico adalah keajaiban yang tak tertandingi di dunia. Sumur ini tidak berisi air, melainkan merupakan spiral misterius di mana setiap langkah menuju kedalaman adalah langkah menuju pencerahan, dalam arti harfiah ritual masonik. Dengan kedalaman hampir 90 kaki, sumur ini memiliki 9 spiral yang terinspirasi oleh komedi ilahi. Selain itu, sumur ini menyajikan ritual spiritual yang unik. Para peserta perlahan menuruni tangga batu dari terang ke gelap, melewati terowongan bawah tanah, dan akhirnya muncul kembali di taman hijau yang melambangkan transformasi spiritual. Yang sedikit diketahui adalah bahwa seluruh arsitektur sumur ini dirancang sesuai dengan rasio emas alam, menggabungkan simbol-simbol astrologi, kabala, dan astronomi. Ini adalah salah satu dari sedikit bangunan di dunia yang secara sempurna memadukan ritual kuno dengan arsitektur lanskap. Saat ini, sumur Iniciatico bukan lagi tempat untuk ritual, tetapi masih menarik jutaan wisatawan ke Sintra setiap tahun, yang datang untuk merasakan sensasi menuruni dimensi lain. Ini adalah tempat unik dan aneh yang hanya dapat ditemukan di Portugal. 8 budaya kopi paling unik di Eropa era 30-an. Di Portugal, kopi bukan sekadar minuman. Ia adalah ritual yang halus dan pengalaman singkat. Berbeda dengan budaya Starbucks atau kafe bergaya Amerika di mana percakapan berlangsung berjam-jam, orang Portugis memiliki cara unik untuk menikmati espresso. Mereka memesan bica, espresso kental yang dihabiskan dalam waktu kurang dari 30 detik, biasanya sambil berdiri, sebelum melanjutkan aktivitas mereka seolah tak pernah berhenti. Pemandangan ini dapat dijumpai di kafe-kafe kecil dari Lisbon hingga Porto, kapanpun sepanjang hari. Menariknya, banyak orang Portugis bahkan tidak perlu memesan secara verbal. Mereka cukup mengangguk, dan barista sudah mengerti, menggeser cangkir kecil ke atas meja kayu yang mengkilap. Inilah identitas urban yang kaya dan unik di Eropa. Yang istimewa, secangkir espresso di sini hanya berharga sekitar 0,60 euro hingga 0,80 euro, di bawah $1. Meskipun harganya sangat terjangkau, rasanya termasuk yang terbaik di dunia. Biji kopi yang dipanggang dan diseduh dengan gaya tradisional Portugis menghadirkan rasa yang kaya, dengan aftertaste manis yang ringan dan aroma yang tak terlupakan. 7. Kehidupan malam yang merajai Lisbon. Saat matahari terbenam di atas Sungai Tagus, Lisbon berubah menjadi kota yang hidup. Kehidupan siang hari di ibu kota Portugal ini sudah berwarna-warni, dengan jalanan berbatu halus yang berkilau, membuat orang-orang disarankan untuk memakai sepatu yang nyaman agar tetap seimbang. Namun, ketika malam tiba, Lisbon menjadi salah satu kota paling semarak di Eropa, penuh dengan kebebasan dan keceriaan. Masuklah ke kawasan Bairro Alto setelah pukul 22, dan Anda tidak akan melihat mobil, hanya orang-orang dan alunan musik. Jalanan sempit berkilauan dengan lampu kuning, sementara suara nyanyian dan tawa mengalun dari jendela lantai 2, berpadu dengan suasana barbar yang ramai. Di Lisbon, orang tidak sekadar pergi ke bar. Mereka turun ke jalan, berkumpul di trotoar seolah-olah seluruh kota adalah festival jalanan. Lisbon juga memiliki kebijakan unik yang menjadikannya istimewa. Pengamen jalanan harus mengikuti audisi untuk mendapatkan lisensi tampil, dan jika mereka lulus, mereka secara resmi menjadi bagian dari warisan hidup kota ini. Ada juga aturan tidak tertulis yang tidak akan Anda temukan di buku panduan. Banyak bar di Lisbon memilih pelanggan berdasarkan preferensi estetika lokal. Rambut keriting, kulit cerah, dan gaya busana yang bebas dipandang sebagai kunci untuk memasuki klub-klub malam terpanas di kota. Disinilah kecantikan tak perlu mengikuti aturan, dan setiap orang bebas mengekspresikan diri. 6 desa yang membayar Anda $5.400 saat Anda punya bayi. Percaya atau tidak, di sebuah desa kecil bernama Alchoim, yang terletak dekat perbatasan Spanyol, setiap bayi yang lahir di sini mendapatkan hadiah uang tunai sebesar $5.400 dari pemerintah setempat. Ini adalah insentif persalinan yang sangat bermanfaat. Sejak tahun 2023, Alchoim, dengan populasi sekitar 1.000 jiwa, telah menghadapi masalah penuaan dan migrasi. Setiap pasangan yang memiliki bayi di desa ini menerima pembayaran tunjangan langsung lebih dari $5.000. Yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa Alchoim bukanlah kota besar dengan anggaran melimpah. Ia hanyalah sebuah desa damai yang terletak di sepanjang sungai Guadiana, di mana Anda dapat berjalan kaki ke Spanyol hanya dalam waktu 10 menit. Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu insentif persalinan yang paling berharga dan praktis di Eropa. Selain bonus untuk bayi,
Pemerintah Al-Chowim juga menawarkan perumahan terjangkau, prasekolah gratis, dan layanan kesehatan dasar bagi penduduk baru. Dengan demikian, sebuah surga bagi kelahiran baru perlahan-lahan mulai terbentuk di desa ini. 5. Satu-satunya desa batu di Eropa, Monsanto. Monsanto, desa batu teraneh di Eropa, pernah dijuluki sebagai desa paling Portugis di Portugal. Terletak di lereng bukit granit setinggi 758 meter dekat perbatasan Spanyol, Monsanto memiliki jalur yang berbeda dari desa-desa lain. Semua jalannya berupa tangga batu yang berkelok-kelok di antara batu-batu besar, di mana rumah-rumah dibangun di bawah dan terkadang menembus blok granit raksasa yang beratnya mencapai ratusan ton. Menariknya, penduduk setempat tidak memecahkan batu untuk membangun rumah. Mereka bekerja sama dengan batu. Beberapa rumah memiliki atap yang terbuat dari batu bulat seberat beberapa ton, diletakkan seolah-olah dengan hati-hati oleh tangan yang terampil. Bahkan restoran dan bar di desa ini berpegangan pada batu-batu aneh, dan penduduknya menggunakan batu untuk membuat dinding penahan angin. Itulah sebabnya Monsanto dikenal sebagai desa paling berbatu di dunia. Yang menakjubkan, desa ini hampir tidak berubah selama berabad-abad. Semua aktivitas di Monsanto dilalui dengan berjalan kaki melalui ratusan anak tangga yang menghubungkan satu rumah ke rumah lainnya. Jika Anda penasaran tentang bagaimana mereka bisa hidup di tempat tanpa jalan beraspal, Anda akan menemukan bahwa jalur-jalur ini membawa Anda melewati ganggang sempit yang menawan. Di sini, Anda dapat mendaki ke benteng kuno di puncak gunung untuk menikmati pemandangan indah wilayah Bayer. Setelah itu, singgahlah di sebuah bar kecil yang menyajikan anggur buatan tangan di antara dua batu besar, dan rasakan keunikan tempat ini. 4. Jelajahi Portugal layaknya penduduk lokal. Berwisata di Portugal adalah pengalaman yang tak tertandingi. Anda bisa memulai pagi di tepi Sungai Tagus, di mana Menara Belem berdiri kokoh sebagai penunjuk waktu yang megah. Dari sini, hanya beberapa menit berjalan kaki menuju Biara Jeronimos, sebuah biara megah dari batu putih yang diakui oleh UNESCO, tempat Vasco da Gama pernah berdoa sebelum perjalanannya menjelajahi India. Jangan lupa untuk mencicipi warisan kuliner Portugal dengan mampir ke toko pastéis de nata yang terkenal, di mana Anda bisa mencoba kue tart custard yang legendaris, berasal dari abad ke-19. Setelah itu, menuju pusat kota Lisbon, Praça do Comércio terbentang bak panggung terbuka yang menghadap ke laut. Di sini, Anda bisa menyesap vinho verde sambil menyaksikan kerumunan orang berbondong-bondong melewati gerbang emas. Di dekatnya, Elevador de Santa Justa dan ganggang di Alfama akan membawa Anda ke Kastil São Jorge, yang terletak di bukit tertinggi di kota. Menyaksikan matahari terbenam dari sini akan menjadi pengalaman yang benar-benar seperti mimpi. Jika Anda memiliki waktu luang, jangan lewatkan untuk mengunjungi Sintra, di mana Istana Pena dan Istana Nasional Sintra bersembunyi di balik awan, menyerupai istana dari negeri dongeng. Hanya 40 menit naik kereta dari Lisbon, kawasan ini menawarkan suasana yang menakjubkan, memadukan arsitektur unik dengan hutan pinus kuno. 3. Festival yang hanya diadakan setiap 4 tahun di Portugal. Setiap 4 tahun, Kota Tomar menjadi panggung bagi Festa dos Tabuleiros, salah satu festival paling unik di Eropa. Ratusan perempuan mengenakan kostum tradisional dengan anggun menyeimbangkan nampan roti dan figur-figur keagamaan yang menjulang tinggi di atas kepala mereka, berparade di hadapan ribuan penonton. Nampan-nampan yang dihiasi dengan bunga segar ini dapat mencapai ketinggian hingga 2 meter, melambangkan dedikasi dan kesuburan. Festival berikutnya akan berlangsung pada Juli 2023, dengan festival selanjutnya dijadwalkan pada tahun 2027. Ini adalah citra yang sungguh unik, menciptakan daya tarik bagi merek-merek di bidang pariwisata, mode, dan budaya yang merayakan perempuan. Menuju ke utara, di Podence pada bulan Februari, Anda akan menemukan Entrudo Choco, karnaval lonceng yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Takbenda. Di sini, para pria mengenakan topeng kayu dan pakaian berumbai yang semarak, berlari melintasi desa dengan puluhan lonceng yang bergemerincing, mengejar perempuan dalam ritual kuno yang membangkitkan semangat musim semi dan energi reproduksi, kaya akan esensi primal. Sebaliknya, jika Anda mengunjungi Braga pada bulan Maret atau April, tergantung tahunnya, Anda akan terhanyut dalam kesunyian Procissão do Senhor Jesus da Cruz. Dalam keheningan yang nyaris mutlak, penduduk setempat membawa patung Kristus mendaki Bukit Bom Yesus melalui ratusan anak tangga batu, tanpa musik dan tanpa lirik, hanya penghormatan yang bergema selama berabad-abad. 2. Jajanan kaki 5 di Portugal. Di negara dengan garis pantai yang membentang ratusan mil,
Hidangan nasionalnya adalah ikan kod asin yang diimpor dari Norwegia. Orang Portugis sangat mencintai bacalhau, ikan kod asin, hingga mereka menyiapkan lebih dari 365 hidangan berbeda, satu untuk setiap hari dalam setahun, mulai dari yang dipanggang hingga yang digoreng dengan saus telur. Hidangan ini mungkin bukan berasal dari tanah air mereka, tetapi telah dihargai seperti harta nasional. Setelah menikmati hidangan gurih, jangan lewatkan pastel de nata yang legendaris. Resep aslinya diciptakan oleh para biarawan di Biara Jeronimos pada abad ke-18 dan masih menjadi rahasia hingga saat ini, menjadikannya sebagai salah satu harta budaya Portugal. Dengan kulit yang renyah di luar dan lembut di dalam, beberapa orang bahkan menikmatinya dengan taburan kayu manis dan cabai kering. Masakan Portugis sangat unik, mulai dari acorda, sup roti tua yang dicampur dengan telur dan bawang putih, hingga carne de porco a alentejana, semur babi alentejo yang disajikan dengan kerang segar dan daun ketumbar. Hidangan ini seringkali mengejutkan para koki Amerika. Anda tidak akan sepenuhnya memahami semangat lokal jika tidak mencoba sarden panggang di trotoar selama musim panas, disajikan dengan sepotong roti. Warga Lisbon bercanda, jika Anda tidak memakan kepala sarden, Anda bukanlah warga Lisbon sejati. Perlu dicatat bahwa Superboc dan Sagres bukan hanya dua merek bir biasa. Ada bar yang hanya menyajikan satu jenis, dan jika Anda salah memesan, bartender mungkin dengan sopan menolak untuk melayani Anda dengan lembut namun tegas. Jangan lupakan anggur Porto yang manis, biasanya dinikmati setelah makan, dengan kadar alkohol 2 kali lipat dari anggur biasa. Orang Portugis menikmatinya seperti cognac, sering dipadukan dengan keju biru atau coklat hitam, menciptakan pengalaman kuliner yang benar-benar klasik. 1. Biaya hidup selama 40 bulan untuk menjelajahi Portugal. Portugal telah menjadi surga pensiun baru bagi warga Amerika berusia di atas 50 tahun, berkat biaya hidup yang sangat terjangkau. Rata-rata, seseorang dapat hidup nyaman di Portugal dengan sekitar $1.400 per bulan, sementara beberapa orang bahkan dapat bertahan dengan hanya $800. Ini hampir 60% lebih murah dibandingkan dengan biaya hidup di AS, dan jauh lebih rendah daripada di Prancis atau Jerman. Di Lisbon, menyewa apartemen satu kamar tidur di daerah perumahan yang tenang berkisar sekitar $751.000 per bulan. Jika Anda memilih untuk tinggal di kota-kota yang lebih kecil seperti Coimbra atau Faro, biaya sewa ini dapat turun menjadi hanya $500–700. Untuk utilitas, internet berkecepatan tinggi, dan paket lengkap, Anda hanya perlu mengeluarkan sekitar $120 per bulan. Bila ingin makan di luar, menu makan siang yang ditetapkan di restoran lokal hanya berharga sekitar $10–12, dan kopi espresso standar untuk dibawa pulang hanya sekitar $0,80. Kartu transportasi umum tanpa batas bulanan di Lisbon adalah sekitar $45, sementara keanggotaan pusat kebugaran modern berkisar antara $30 sampai $40 per bulan. Pemeriksaan gigi umum hanya memerlukan biaya sekitar $30–50 per kunjungan. Layanan kesehatan publik di Portugal sangat dihargai. Warga negara asing dapat mendaftar ke Sistem Kesehatan Nasional (SNS) dengan biaya rendah, atau memilih rumah sakit swasta seperti CUF atau Hospital da Luz, di mana biaya konsultasinya berkisar antara $40 sampai $70 per kunjungan, tanpa waktu tunggu yang lama. Terkait pajak, Portugal saat ini memiliki kebijakan NHR, Non-Habitual Residency, yang menguntungkan bagi pensiunan yang bukan penduduk tetap, menawarkan pembebasan pajak atau tarif pajak yang sangat rendah selama 10 tahun untuk penghasilan dari luar negeri. Mengajukan visa D7 bagi mereka yang memiliki penghasilan pasif juga relatif mudah, terutama jika Anda dapat membuktikan penghasilan minimum sekitar $1.000 per bulan. Kami baru saja membahas 15 fakta mencengangkan dan hal-hal menarik tentang Portugal. Semoga ini memberi Anda perspektif baru tentang negara ini. Jangan lupa untuk mengikuti kanal kami, menyukai, dan membagikan video ini untuk mendukung kami. Sampai jumpa di video berikutnya.